Hai teman-teman, kalian tahu gak sih apa itu euthanasia? Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu euthanasia. Euthanasia itu berasal dari kata Yunani yang berarti kematian yang baik. Kematian yang dilakukan untuk membebaskan seseorang dari penderitaan yang amat berat. Tindakan mengakhiri hidup seseorang secara sengaja untuk mengurangi penderitaan akibat penyakit atau kondisi yang berat. Nah teman-teman, kalian tahu nggak sih ada 3 keistimewaan manusia sebagai ciptaan Allah. Yang pertama itu adalah akal budi, hati nurani, dan juga kehendak bebas. Yang kedua ada setara dengan Allah, dan yang ketiga itu adalah serupa. Keistimewaan yang dilanggar adalah serupa dengan Allah, yaitu manusia diciptakan serupa dengan Allah sehingga memiliki martabat yang sangat amat tinggi dan kehidupan yang harus dihormati. Tetapi dalam kasus euthanasia, hak hidup manusia itu harus diakhiri, sehingga keistimewaan sebagai makhluk yang serupa dengan Allah tidak lagi dihargai. Nah, selanjutnya, sementara pada poin 1 atau akal budi, hati nurani, dan juga kehendak bebas itu membedakan yang baik dan buruk, serta kehendak bebas itu untuk mengambil keputusan. Nah, dalam euthanasia ini, euthanasia pasif lebih tepatnya itu misalkan menghentikan pengobatan. Keputusan tersebut tuh seharusnya dipertimbangkan dengan akal budi dan juga hati nurani secara benar, bukan sekedar untuk mengakhiri hidup. Tindakan ini juga bisa menjadi masalah jika keputusan yang diambil itu tidak dihargai oleh kehidupan manusia. Oleh karena itu, poin 1 dan juga poin 3 masuk ke dalam hal yang memang diakhiri atau dilanggar oleh manusia, tetapi lebih ke poin 3. Karena poin pertama menggunakan akal budi dan juga hati nurani dalam euthanasia ini. Nah teman-teman, euthanasia ini merupakan pelanggaran hak hidup loh, karena hidup adalah hak asasi paling mendasar dari setiap manusia dan tidak boleh dihilangkan oleh diri sendiri maupun tenaga medis. Secara etika dan hukum, tindakan ini melampaui batas manusia atas nyawanya sendiri. Lalu, jika dilegalkan ada risiko disalahgunakan terutama pada orang sakit atau lansia. Lalu, mereka bisa merasakan jadi beban dan memilih mengakhiri hidup daripada mendapatkan perawatan yang lebih layak. Tenang saja, kalau kamu stres, kamu lakukan tindakan preventif. Apa itu tindakan preventif? Tindakan preventif adalah tindakan seperti dampingan atau bimbingan agar orang itu tidak bunuh diri, seperti dukungan keluarga, dukungan mental, dan menolak euthanasia. Jadi kamu harus sayang diri kamu sendiri. Jadi jangan bunuh diri ya. Walaupun stres pasti ada jalannya. Nah, sekarang kita akan masuk dalam kuratif. Apa sih itu kuratif? Kuratif merupakan upaya penanganan terhadap seorang pasien yang sudah sakit dengan tujuan untuk mengurangi rasa sakit dan meningkatkan kenyamanan pasien tersebut. Kuratif bukan untuk menyembuhkan, melainkan hanya mengurangi dampak dari penyakit yang dialami oleh pasien tersebut. Kuratif itu ada apa aja sih? Nah, yang pertama itu ada pengobatan medis langsung, pemberian obat-obatan dan tindakan dari dokter untuk mengurangi gejala serta rasa sakit yang dialami oleh pasien tersebut. Yang kedua adalah perawatan paliatif intensif, berfokus pada pengendalian nyeri, menjaga kenyamanan, dan meningkatkan kualitas hidup pasien meskipun penyakitnya itu tidak bisa disembuhkan. Lalu yang ketiga ada penggunaan alat bantu medis, seperti infus, oksigen, atau alat lain untuk membantu fungsi tubuh sesuai dengan kondisi pasien tersebut. Lalu yang terakhir atau yang keempat adalah penghentian tindakan medis yang tidak efektif. Tindakan ini dilakukan jika pengobatan sudah tidak memberikan hasil dan hanya memperpanjang penderitaan pasien tersebut. Nah teman-teman, tahu nggak sih kalau euthanasia juga ada di dalam dokumen gereja nomor 74 yang berjudul euthanasia. Nah selain itu juga ada di dasar kitab suci yang dibagi jadi 3 poin, yaitu nilai kehidupan di mata Allah, kedaulatan Allah atas kematian, dan juga larangan mengakhiri hidup orang sakit. Nah untuk poin yang pertama, kehidupan kita tuh sangat berharga di mata Allah berdasarkan Alkitab, kitab suci, Mazmur pasal 36 ayat 9, dan juga Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 28. Kemudian Allah melarang kita untuk saling membunuh ataupun membunuh diri sendiri karena nilai kehidupan yang sangat berharga di mata Allah.
yang ada pada Keluaran pasal 20 ayat 13 dan juga 1 Yohanes pasal 3 ayat 15. Kemudian untuk poin yang kedua yaitu ada kedaulatan Allah atas kematian. Kedaulatan fisik itu tidak dapat kita hindarkan. Diakui bahwa kematian adalah hal yang paling pasti bagi setiap manusia, yang berdasar pada Mazmur pasal 89 ayat 49 dan juga Ibrani pasal 9 ayat 27. Kemudian kematian itu merupakan otoritas dari Allah. Artinya Allah ini memiliki kedaulatan penuh untuk menentukan kapan dan bagaimana kita meninggal. Nah, kemudian untuk poin yang terakhir itu ada larangan mengakhiri hidup orang sakit. Alkitab melarang untuk mengakhiri hidup orang lain meski mereka sakit parah atau hampir meninggal. Seperti yang dicontohkan dalam kisah Raja Saul di 1 Samuel pasal 31 ayat 3 sampai 4. Terima kasih.